Mi goit apa? Goit ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu-ibuku, selamat siang menjelang petang. Perkenalkan, saya Neng Irma Irpiani, asal sekolah saya dari SKH Gita Kiara 03 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kita sama-sama dari Banten, Bu ya. Cuman kita beda instansinya aja. Baik, Ibu, sebelum saya memaparkan materi saya tentang komponen kurikulum operasionalis satuan pendidikan, saya minta izin ke Ibu untuk memperkenalkan Ibu karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Silakan dari Ibu Rina dulu, Bu. Terima kasih atas waktunya, Bu Neng. Iya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Rina Hidayati, asal instansi saya dari Sekolah Khusus YKDW 01, Kota Tangerang. Ya, ya Ibu. Ibu Hermayanti, selanjutnya Ibu. Iya, terima kasih Bu Neng. Iya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Hermayanti, asal saya Kota Tangerang. Unit kerja saya sama dengan Bu Rina, yaitu Sekolah Khusus YKDW 01. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sekarang Bu Is, walaupun Ibu Is satu sekolah sama saya, tapi nggak apa-apa. Silakan Ibu Is. Nama saya Eis Erianti Mala, asal sekolah sama-sama Bu Neng Irma, SKH Gita Kiara 03. Terima kasih Bu Neng. Ya, terima kasih untuk ibu-ibu ke semua. Ibu, sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk kita ice breaking dulu, Bu ya. Kita untuk supaya rileks, ini waktu rawan-rawannya jam tidur siang, Bu. Itu sama jadi ngantuk. Oke, Ibu, saya mau buat seperti ini. Clue-nya ini adalah sebutkan nama-nama negara, tetapi kata yang saya ambil adalah kata dari belakang nama tersebut. Contohnya gini, saya pilih Indonesia. Jadi yang huruf belakangnya itu A, negara apa? Bisa disambung. Ibu ya. Oke. Sekarang pertama, saya negara Brunei Darussalam. Bu Yanti, Bu Arianti. Brunei Darussalam. Berarti akhirnya harus M ya? Ya. Apa ya? Malaysia. Susah ya, Malaysia. Benar Ibu Rina. Brunei Darussalam. Jadi di awal. M. Malaysia benar Bu. Kan awalnya harus M. Sekarang iya, Ibu Rina, sekarang Ibu ke siapa Bu? Malaysia, berarti huruf A. Silakan ke siapa Bu? Silakan ke Bu Ois. Bu Is, huruf A Bu Is. Awalnya apa akhirnya nih? Akhir, kita ambil kata akhirnya Bu, huruf akhirnya Bu dari nama kota. Jadi Indonesia. Indonesia. Benar atau salah Bu Rina? Akhirnya Salah. Malaysia, jadi huruf A. Argentina. Yang diawali dengan huruf A Bu Is. Diawali. Arab Saudi. Arab Saudi. Sekarang oke, Bu Rina, Bu Is pintar. Sekarang Bu Herma. Indonesia. Oke, cinta Indonesia. Terima kasih Ibu. Jadi kita nanti untuk kedepannya untuk anak-anak supaya anak itu bisa lebih kreatif Bu ya. Oke. Selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan, dan kepada ibu-ibuku mohon untuk pencerahannya, mohon untuk bantuannya jika materi saya kurang ataupun ada hal-hal yang ada masukan, Bu. Apalagi Ibu Rina, Ibu senior kami. Ibu siap. Bentar ya, Bu.
Bentar, Bu. Nah, terima kasih Bu Herma sebelumnya. Sama. Baiklah, ibu-ibuku, ini adalah komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Boleh ke bawah, Bu? Kita mempelajari komponen, seharusnya Bu, saya itu harusnya kita lebih tahu dulu tentang proses penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mungkin materi yang saya lebih pahami, yang lebih saya mengerti itu dari di komponen, Bu. Kalau penyusunan, saya percaya ibu-ibu sudah bisa lebih memahami daripada saya, apalagi Ibu Rina, Ibu Herma, Bu. Boleh ke bawah, Bu? Nah, dari komponen operasional di satuan pendidikan, terdapat 6 komponen. Yang pertama itu karakteristik satuan pendidikan, di mana dari analisis konteks ini dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Mungkin kalau karakteristik satuan pendidikan ini, Bu, di mana-mana semua sekolah itu pasti punya keunikannya masing-masing, Bu, ya. Jadi kita punya ciri khasnya masing-masing sekolah. Dari semua sekolah itu tidak ada yang sama, pasti. Yang selanjutnya komponennya visi, misi, dan tujuan. Kita ke visi dulu, Bu. Kalau visi itu, Bu Herma bisa. Visi itu menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang dituju. Yang kedua, yang selanjutnya, nilai-nilai yang mendasar penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Yang telah dipaparkan oleh Ibu Rina waktu Zoom kemarin, itu nilai-nilai profil Pancasila itu tidak bisa lekang atau tidak bisa itu dari karakteristik sekolah penggerak, ya. Jadi harus diciptakannya profil pelajar Pancasila itu untuk anak-anak kita di sekolah. Misinya itu menjawab bagaimana sekolah mencapai visi. Nah, visi yang telah tadi saya paparkan. Selanjutnya, nilai-nilai yang penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Tujuannya dari komponen kurikulum ini, tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Tujuan menggambarkan patok-patok atau milestone penting dan selaras dengan misi, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya, kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasan lulusan sekolah tersebut, dan selama dengan profil pelajar Pancasila. Jadi visi, misi, dan tujuan ini sangat berkaitan, Bu, ya. Antara visi harus mencapai apa yang harus dituju kita untuk peserta didik, pencapaian. Terus misi juga harus balance dengan visi, mencapai apa visinya, tujuannya sama, visi, misi, dan tujuan itu sama-sama saling berkaitan. Punten selanjutnya Bu Herma ke bawah, Bu. Oke. Sekarang komponennya itu pengorganisasian pembelajaran. Maaf, Bu, lidah saya agak belepotan. Selanjutnya, pengorganisasian cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, cara sekolah mengelola pembelajarannya untuk mendukung pencapaian dan profil pelajar Pancasila, bisa dilakukan dengan mingguan, sistem blok, atau cara pengorganisasian lainnya. Dari pengorganisasian pembelajaran ini dibagi menjadi 3 yang terdapat di sekolah. Pertama itu intrakurikuler, kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang ketiga itu ekstrakurikuler. Selanjutnya komponen selanjutnya yaitu rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup sekolah yaitu menggambarkan rencana pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Jadi berisi alur pembelajaran, terus
dan sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi atau program prioritas satuan pendidikan. Jadi rencana pembelajaran itu Bu, emang di sekolah komponen itu sangat penting Bu ya. Jadi segala apa yang akan diproses, apa akan yang diitukan oleh sekolah, kita harus punya rencana-rencana terlebih dahulu. Selanjutnya Bu Herma, punten Bu. Pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Kerangka bentuk pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Itu adalah gambaran dari kerangka bentuk pendampingan dan evaluasi pengembangan profesional. Contoh dari rencana pembelajaran yang ada yang di ruang lingkup kelas. Ini ruang lingkup kelas, tadi kita ruang lingkup sekolah Bu ya. Menggambarkan rencana pembelajaran, pertujuan, pembelajaran atau pertema untuk sekolah-sekolah yang sudah menjalankan pembelajaran secara integrasi. Contoh penguatan dari profil pelajar Pancasila itu penjabaran, pilihan tema, dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut atau deskripsi singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah itu tersebut dan kebutuhan peserta didik. Karena semua itu kan harus sangat berkaitan. Referensi landasan hukum atau landasan yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Mohon Bu untuk ke belakang, ke bawah. Sudah selesaikah? Oh, sudah Bu. Itu Bu, itu komponen-komponen dari dari kurikulum operasional di satuan pendidikan. Terima kasih Bu Herma. Selanjutnya ibu-ibuku yang cantik, mungkin itulah paparan materi tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan yang bisa saya paparkan. Dan selanjutnya apabila saya mohon Ibu, mohon pencerahannya, mohon masukannya, jika ada materi yang belum saya tersampaikan semua, dan kita saling sharing aja Bu ya. Silakan Ibu, siapa? Bu Rina silakan, Ibu Herma silakan, Bu Is. Bu Neng, coba Ya, saya Ibu. akan menanyakan tentang apa yang sudah Bu Neng paparkan. Ya. Tentang komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Iya, Ibu. Ini adalah pengaplikasian tentang kegiatan ekstrakurikuler. Iya, Ibu. Saya ingin menanyakan di sekolah Ibu, untuk pengaplikasiannya apa ya Bu, kegiatan ekstrakurikuler ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ini sangat luar biasa Bu. Jadi gini, kebetulan sekolah saya itu adanya bukan di daerah kabupaten kota. Sekolah saya berada di sebuah perkampungan, Bu. Jadi ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah saya, pertama mungkin sekolah itu, siswa itu ada motivasi dari dukungan dari orang tuanya, Bu ya, intinya dari dukungan dari orang tuanya. Jadi kita itu memberikan ekstrakurikuler ke siswa, pertama pramuka, tapi tidak diwajibkan Bu, karena masing-masing anak itu memiliki kemauan, keinginan untuk bisa mengapresiasikan kompetensinya atau kemampuannya. Kita mengadakan ekstrakurikuler pramuka itu setiap hari Sabtu Bu, karena hari Senin sampai hari Jumat kita itu hari efektif. Jadi setiap hari Sabtu pagi kita ke sekolah, anak-anak di sekolah. Pertama kita pramuka, ada ekstrakurikuler tata boga Bu. Nah, terus ada juga yang membuat hantaran Bu.
olahraga juga ada. Kami kebetulan anak kami ada yang Down syndrome, ada Bu. Kita terapkan, bukan terapkan, jadi si anak itu dia nggak mau nih ke pramuka, karena pramuka itu mungkin menurut dia apa yang nggak ada yang menantang. Kalau anak saya Bu di sekolah itu dia pengennya boci. Nah boci itu dia sering Bu kalau misalnya pengen ini ada SMA anak DS gitu, dia nggak mau pramuka, dia nggak mau apa-apa, dia pengennya boci. Nah kita arahkan dia ke boci, ekstrakurikuler kita ke boci. Kalau anak-anak tunarungu, dia mau Bu ke apa namanya ke pramuka. Jadi gitu Bu, ekstrakurikuler di sekolah saya itu pramuka, banyak macamnya, dan semua kita bebaskan kepada anak mau apa dia. Nah itu Bu kalau di sekolah saya. Kalau misalnya di sekolah Ibu sendiri gimana Ibu? Kalau di sekolah saya itu banyak cabang-cabang ekstrakurikulernya ya. Ada yang dari seni, ada yang dari olahraga. Iya. Kalau dari seni itu seni tari. Terus kalau ada menggambar, melukis. Iya. Itu banyak didominasi oleh mewarnai. Ada berapa yang melukis, menggambar tapi lebih banyak mewarnai. Terus boci, untuk cabang olahraganya boci, lari jarak pendek, futsal, dan yang paling ini pramuka. Iya. Hampir sama dengan Ibu. Iya sama berarti Bu ya. Kita sama ya Bu ya. Kita penerapan ke siswa itu seperti itu. Mungkin ada yang lain atau yang mau menambahkan Bu Is tentang Bu Is atau Bu Herma tentang materi yang mungkin ada dari Bu Herma. Bu Irma komponennya ini seperti ini nih. Kan ada Bu ya, mungkin ada masukan, silakan Ibu Herma. Nggak ada sih Bu, alhamdulillah Ibu udah lengkap materinya, sesuai juga dengan di sekolah kami juga. Ya mungkin dalam pelaksanaan eskulnya aja kali ya yang berbeda. Iya. Tapi pada dasarnya sama kan, sama-sama melaksanakan. Iya. Ibu Is mungkin ada menambahkan Bu? Sudah cukup pemaparannya. Ya. Terima kasih waktunya untuk ibu-ibuku. Salam sehat. Bu, walaupun kita dalam keadaan ini, tetap prokes kita harus jaga Bu ya, supaya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Bu, dan kita bisa melanjutkan untuk tahap-tahap selanjutnya. Kita bersilaturahmi Bu ya, jangan sampai di sini kita bersilaturahminya Bu. Ibu Rina, terima kasih Ibu Herma dan Ibu Is, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan, dan ada ya pokoknya semangat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.